Apakah pernah merasa tidak siap untuk sesuatu? Saya juga, tetapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik sekali dalam program Life Unlimited. Bagaimana segala sesuatu sudah disiapkan bagi kita. Mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, hello and welcome back. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited. Ini bersama dengan saya, Susan Hoover. Ya, kalau program ini namanya Life Unlimited, itu artinya hidup tanpa batas. Dan saya harap itu yang benar-benar kita alami dalam tahun ini, di mana kita belajar tentang all things. Ya, segala sesuatu. Begitu sering dalam firman Tuhan, kita temukan kata-kata ini, segala sesuatu. Dan kita pernah belajar bagaimana Tuhan memberi segala sesuatu. Segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Dia mengajar kita segala sesuatu. Dia menyembuhkan segala sesuatu. Dia memulihkan segala sesuatu. Wah, benar-benar segala sesuatu. Artinya nih, Tuhan tidak pernah membatasi berapa banyaknya kita boleh minta, berapa banyaknya kita boleh alami, berapa banyaknya kita boleh lakukan. Tetapi bagaimana itu semuanya adalah segalanya. Tuhan siap benar-benar berikan segala sesuatu kepada kita. Wow, itu luar biasa. Dan saya harap kita benar-benar alami dalam kehidupan kita. Jadi di luar program ini kita juga bisa belajar bersama-sama. Jadi setelah program ini boleh ikut ke YouTube atau social media lain, subscribe ya, ikut dan kita belajar. Apalagi juga ada hotline atau call center Life Unlimited. Ada tim yang siap menjawab pertanyaan atau mendoakan semua situasi dan masalah. Dan sering sekali setiap bulan saya terima laporan-laporan pemirsa Life Unlimited yang benar-benar alaminya. Hari ini pun saya terima satu laporan dari seorang ibu di Maumere yang ada masalah kemarin. Dia minta doa karena darah tinggi, dia sakit, ada asam urat, ada kolesterol, ada beberapa hal. Tetapi luar biasa, setelah didoakan langsung besok dia kirim kabar kembali. Dan dia berkata bahwa dia sudah baikan sejak kemarin setelah didoakan. Dan sampai sorenya langsung bisa jalan keluar pergi ibadah. Bahkan disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan. Wow, kami senang sekali mendengar kabar-kabar baik, kesaksian seperti ini. Jadi semua pemirsa juga boleh hubungi kami. Kami siap mendukung dalam doa dan saksikan bersama-sama mukjizat Tuhan dinyatakan. Nah, hari ini seperti saya katakan tadi, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kalau bahasa Inggris perkataannya, berkata prepared all things, atau segala sesuatu sudah siap, atau segala sesuatu sudah tersedia. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya merasa kita manusia sering sekali merasa shock. Ya, kita sering sekali merasa terkejut, tidak siap untuk sesuatu. Selalu merasa mungkin nervous atau selalu merasa stres, selalu merasa ketakutan karena merasa tidak siap. Dan mungkin itu sangat mengganggu pikiran dan hati kita. Tetapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah nggak siap. Betul enggak? Tuhan bukan seperti kita. Kalau kita manusia, mungkin saya sering ya dalam pelayanan kadang-kadang merasa kurang siap. Nah, kalau saya kurang siap, itu bisa karena saya manusia. Sering sekali apa yang terjadi. Saya mungkin seperti ini. Apa alasan saya nggak siap? Mungkin karena saya tidak tahu. Tiba-tiba sesuatu terjadi, wah saya nggak siap, saya nggak tahu itu akan terjadi. Atau mungkin alasannya kedua, karena saya tahu tetapi saya malas dan tidak menyiapkan diri. Atau mungkin saya tahu saya tidak malas tetapi merasa tidak ada waktu, tidak bisa karena mungkin kurang mengatur diri dengan baik. Wah, ini pengakuannya. Tetapi Tuhan bukan seperti ini. Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan selalu siap, Tuhan bukan Tuhan yang malas, dan Tuhan bisa mengatur segala sesuatu yang baik. Jadi Tuhan gak pernah terkejut, Tuhan gak pernah shock, Tuhan gak pernah dalam kondisi stres karena gak siap. Tapi justru terbaliknya,
Tuhan siap untuk segala sesuatu dan bukan saja bagi dirinya, tetapi Tuhan juga sudah siap dan sudah sediakan segala sesuatu yang kita juga perlukan. Wah, ini kabar baik untuk kita semua. Kita dapat alaminya betapa baiknya Tuhan. Tuhan gak pernah gak siap, tetapi Tuhan selalu siap. Bahkan sebelum apapun terjadi, Tuhan lebih duluan sudah siapkan semuanya. Karena itu sebelum kita masuk belajar dari firman Tuhan hari ini, kita akan masuk dalam satu lagu yang pas sekali topik kita. Kau sediakan bagiku. Mari kita nyanyi bersama-sama dengan lagu yang singkat ini. Semua yang baik telah kau sediakan bagiku. Semua yang indah telah kau rancangkan untukku, untukku. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Aku ada semua karena kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, selalu bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kebaikan-Mu. Amin. Tidak ada yang Tuhan tidak sediakan. Tuhan sudah sediakan sebelum kita minta, sebelum kita tahu kita perlu, sebelum kita kepada titiknya mau itu. Tuhan sudah siapkan dan sudah sediakan semuanya bagi kita. Itu benar-benar kebaikan Tuhan bagi kita hari ini. Dan ini terbukti dalam firman Tuhan. Mulai dengan keperluan dasar kita atau keperluan terbesar seperti keselamatan. Sudah terbukti bahwa semuanya Tuhan sudah siapkan. Kita akan mulai dengan satu perumpamaan yang Yesus sendiri memberi untuk menunjukkan ini. Yesus ceritakan ini dalam Lukas pasal 14 mulai dengan ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, dia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Praktis mereka sudah diundang sebelumnya, sekarang diingatkan untuk datang. Ya, berkata kepada mereka, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Nah, ingat kalau Yesus dalam perumpamaan ini bukan saja satu kisah, itu selalu sebagai satu ilustrasi. Dia sedang menunjukkan bagaimana kerajaan Allah, bagaimana Bapa yang di surga. Nah, dia berkata di sini bahwa yang mengadakan perjamuan ini, yang mengadakan dan mengundang banyak orang datang, berkata, segala sesuatu sudah siap. Nah, ingat kalau dalam ini itu menunjukkan Tuhan sendiri yang mengundang orang datang untuk fellowship bersama dengannya, undang orang datang yang merayakan bersama dengannya. Dengan dia sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu sudah siap. Nah, itu seperti undangannya Tuhan kepada kita semua hari ini. Bukan ada pemirsa Life Unlimited yang sampai sekarang belum percaya kepada Yesus, belum menerima, belum terima keselamatannya. Mungkin masih berpikir bahwa harus melakukan sesuatu untuk datang kepada Tuhan. Masih harus cukup layak, cukup baik, cukup kudus atau suci dulu sebelum diterima Tuhan. Tetapi seharusnya belajar kita bersama-sama hari ini bahwa Tuhan tidak hanya mengundang orang yang paling baik, orang yang paling top di dunia ini, orang yang paling kaya, orang yang paling hebat, orang yang paling sudah belajar dan suci semua, tetapi Tuhan mengundang semua orang. Dan bukan kita yang harus siapkan diri datang kepada Tuhan, atau bukan kita harus siapkan sesuatu datang kepada Tuhan. Tapi terbaliknya, justru Tuhan yang siapkan segala sesuatu dan berikan undangan untuk kita masuk dan mengalaminya.
Hanya yang Tuhan mau adalah kita terima undangannya. Itu saja. Nah masalahnya banyak orang tidak menerima undangannya. Memang dengarnya terlalu simpel. Memang simpel. Sebab Tuhan tahu kita manusia lemah, gagal, tidak kuat, tidak mungkin menyelamatkan diri. Makanya Tuhan sendiri siapkan semuanya. Tuhan berikan undangan kepada kita. Simpel saja. Percaya kepada Yesus. Siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan diselamatkan. Simpel dasar. Nah, tetapi seperti di dalam kisah perumpamaan ini, banyak orang yang kasih alasan-alasan dan tidak masuk menerimanya. Tapi saya harap itu bukan kita hari ini. Bahwa kita menyadari kalau Tuhan sudah siapkan semuanya. Mari kita menerima saja undangannya. Masuk dalam kepercayaan iman kepadanya, masuk dalam kerajaannya dan terima semuanya yang sudah siap. Seperti dalam perumpamaan ini, Tuhannya pun katakan bahwa marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi ayat 18, tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku dimaafkan. Kan gak masuk akal. Pasti sudah melihat ladang sebelum belinya kan. Gak mungkin melihat setelah. Kan yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Kan gak mungkin lah juga. Dan yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Itu bukan alasannya, justru harusnya datang bersama-sama dengan istri, datang ke perjamuan. Ya. Dan yang maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segar ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang catat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ya, kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan diperintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan lintasan dan paksalah orang-orang itu yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah ini hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah sediakan keselamatan. Tuhan sudah sediakan, sudah siapkan segala sesuatu. Sebelum kita lahir, sebelum kita tahu, kita mau memiliki hubungan dengan Tuhan. Sebelum kita lakukan dosa pun dan tahu kita harus diselamatkan daripadanya. Tuhan lebih dahulu sudah tahu dan sudah turun ke dunia untuk menjadi pengganti bagi kita, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga, sudah kirim Roh Kudusnya supaya semuanya sudah siap. Semuanya keselamatan dan hubungan dengan Tuhan sudah tersedia bagi kita. Setiap berkat, setiap janji, setiap pertolongan Tuhan, semuanya sudah siap. Masalahnya kan banyak orang tidak tahu atau seperti ini. Oh, kasih alasannya gak masuk akal. Oh, banyak orang pun katakan kepada saya, oh Susan, saya belum siap. Kita gak harus siap, Tuhan yang harus siap. Ya, kalau Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang harus siap. Dan bagian Tuhan memang sudah siap, Yesus sudah lakukannya. Jadi sampai hari ini kadang-kadang kita beri alasan yang tidak masuk akal, padahal ininya hatinya Tuhan. Bahwa siapa saja, bahkan yang kelihatan gak layak, dia minta itu semua datang. Karena dia katakan rumahku harus penuh. Artinya Tuhan sudah siapkan semuanya. Dia mau setiap orang di dunia nikmatinya. Dia tidak menolak kita karena latar belakang, karena suku kita, karena bahasa kita, karena siapa kita atau apa yang kita lakukan. Tetapi dia mau kita semua menerima undangannya. Untuk menerima keselamatan, menerima pribadi Yesus. Dan apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Jadi dari kisah ini kita bisa temukan hatinya Tuhan. Dan memang ini mengingatkan saya tentang apa yang sering terjadi di rumah saya sendiri, di kampung saya di Kanada. Kalau ada tamu-tamu yang datang ke rumah, saya sendiri pulang, ya kita bawa ramai orang datang ke rumah untuk makan. Biasanya mama saya masak banyak sekali hal. Nah, budaya di Kanada itu bukan di Asia, seperti di Indonesia. Kita tidak boleh ambil makanan dan taruh itu di piringnya tamu. Sebab kita tidak tahu apa yang mereka mau makan. Kita tidak tahu mereka tidak suka ini, mereka lebih suka itu. Jadi dengan banyak pilihan, mereka harus ambil sendiri. Nah, bapak saya biasanya setelah doa untuk makan, dia lihat semua tamunya, dan dia katakan sesuatu dalam bahasa Inggris yang berarti seperti ini. Kamu tidak punya,
karena kamu tidak ambil. Maksudnya bebaslah, ambillah apapun yang kamu mau. Nah, tamu yang datang ke rumah, kalau pemirsa satu hari siapa tahu datang ke kampung saya di Kanada, harus tahu kami tidak minta tamu yang datang ke rumah beli makanan, pergi belanja, masak itu, siapkan semua hidangannya di meja itu, bayar untuknya. Tidak, semuanya sudah tersedia oleh mama saya dan rumah kami yang ada di situ. Hanya yang kamu mau, kami mau, terima undangan, masuk rumah, duduk bersama, makan, ambil apa aja yang dimaukan. Nah, sama dengan keselamatan, Yesus tidak minta kita disiapkan diri. Yesus tidak minta kita bayar harga untuk keselamatan. Yesus tidak minta itu semua. Yang dalam hatinya Yesus itu adalah kita hanya terima apa yang Dia sudah siapkan. Bahwa Yesus sendiri sudah ambil setiap dosa, kesalahan, kelemahanmu. Dan Yesus sendiri yang sudah bayar harga, terima hukuman mati di salibnya. Jadi semuanya sudah siap. Nah, bahkan ini dibuktikan lebih lagi di mana Dia gunakan bahwa semuanya sudah tersedia. Bahkan cara Dia menyelamatkan kita itu sudah siap. Dia pun katakan ini dalam Ibrani 4. Kasih penjelasan kenapa harus ada Yesus. Sebab berkata, tidak mungkin korban-korban yang lain yang sebelumnya dibawa. Berkata, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu yang mereka lakukan sebelum ada Yesus. Tidak cukup, tidak dapat menyelamatkan. Mereka lakukan terus. Di ayat berikut berkata, karena itu ketika Dia masuk ke dunia, itu Yesus, Dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau hendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, itu artinya Yesus pun datang untuk menyelamatkan kita. Dia sudah harus ada persiapan sebelumnya. Yesus tidak hanya turun sebagai Tuhan, sebagai roh atau apa pada hari Dia mau disalibkan. No, jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah siapkan rencana yang sempurna. Bahwa Yesus itu akan lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Kan Tuhan sudah tahu. Bukan dengan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bingung, Tuhan tidak punya rencana, tiba-tiba datang satu hari Yesus mau disalibkan. Tuhan sudah atur supaya Yesus lahir sebagai manusia, supaya Dia menjadi pengganti bagi kita untuk menyelamatkan kita manusia. Berkata dalam ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh itu Yesus Kristus. Jadi Tuhan sudah punya rencana dari dulu bagaimana menyelamatkan manusia. Tuhan sendiri turun menjadi manusia, menjadi pengganti yang pas bagi kita. Dan melalui Dia dalam tubuh manusia, mati, ambil hukuman mati bagi kita. Dia menjadi pengganti bagi kita dan Dia menyelamatkan kita. Dosa kita dipindahkan kepada Yesus. Dan kebenarannya, posisi benar Yesus, dipindahkan kepada kita. Ada satu transaksi yang luar biasa, sudah selesai. Wow, ajaib luar biasa. Sudah siap semuanya bagi kita. Jadi kita harus menyadarinya. Terima semuanya yang siap. Sering sekali seperti saya katakan tadi, kita manusia merasa nggak siap. Tetapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah terkejut dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah tahu. Bahkan setiap keputusan yang baik, setiap keputusan yang buruk, Tuhan sudah tahu semua. Dan Tuhan tahu bagaimana memimpin kita kembali kepadanya. Tuhan sudah siapkan keselamatan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kita semua, keselamatan sudah tersedia melalui Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan hari ini untuk satu orang pun tidak memiliki hidup kekal, tidak diselamatkan, tidak ada hubungan dekat kembali dipulihkan dengan Tuhan, tidak diampuni dosanya. Tidak ada alasan lagi satu orang di manusia hidup seperti itu. Karena semuanya sudah siap oleh Yesus. Tinggal percaya dan terima saja. Wah, itu kabar baik bagi kita. Dan bukan saja sampai di situ. Bukan saja sampai keselamatan yang tersedia siap bagi kita. Berkata dalam satu ayat kesukaan saya yang berikut dalam Efesus 2 ayat 10. Berkata,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkannya Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pernah nggak merasa stres lihat masa depan? Mungkin ada yang seperti saya, kadang-kadang bingung harus lakukan apa lagi atau bagaimana saya melakukan semuanya ini. Kadang-kadang saya sendiri bingung dengan pikiran saya untuk jalani sekolah yang ada, untuk jalani semua post misi yang ada, jalani program TV ini, jalani semua. Kadang-kadang bingung apa lagi. Tetapi yang sangat menolong diri saya adalah saat saya ingat, saya tidak harus ciptakan semua rencana hidup saya. Tuhan sudah siapkan semuanya sebelumnya. Tinggal saya bangun setiap hari dan ikut apa yang Tuhan sudah siapkan. Ikut saja apa yang Tuhan sudah lakukan. Ikut saja di mana Tuhan memimpin. Dan Dia sudah siapkan semuanya. Wah, itu sangat menolong diri saya. Jadi saya merasa pada satu titik saya sampai di mana dan melakukan sesuatu. Tuhan sudah siap. Tuh, apapun yang saya perlukan, Tuhan sudah siapkan biar saya bisa jalani. Tuhan begitu baik, luar biasa, dan ini benar-benar terbukti. Bahkan dari mana sebelum kita pun mengenal Tuhan, mungkin ada yang Tuhan tahu kita perlu di masa depannya, Dia sudah siapkan bagi kita sekarang ini. Kemarin saya berdiri di medan di pinggir jalan, lagi menunggu bus. Saya mau naik bus, pergi ke airport, pergi ke bandara. Saat saya berdiri di situ, ada seorang yang datang kepada saya, bicara-bicara, dan bapak ini pun tanya, nama kamu siapa? Saya bilang, nama saya Susan. Dia bilang, bukan nama Indonesianya, nama bule, nama Kanada, itu namamu siapa? Saya bilang, Pak, nama saya Susan, dari lahir nama saya Susan. Dia nggak mau percaya, sebab dia katakan nggak mungkin kamu punya nama Indonesia. Nah, saya juga merasa ini satu keajaibannya Tuhan. Dari saya lahir, Tuhan sudah tahu, pasti Tuhan sudah tahu saya akan pergi kemana, dan memberi saya satu nama yang benar-benar cocok masuk ke Indonesia ini. Dengan segala sesuatu Tuhan atur. Bahkan orang yang menulis Efesus ini sangat-sangat alaminya. Itu adalah Rasul Paulus. Nah, tapi daripada saya ceritakan di sini, bisa belajar dari saya jalan-jalan di kota Roma untuk menjelaskannya. Ikuti saya dalam video klip yang singkat ini. Hari ini saya di kota Roma. Wah, di depan bangunan-bangunan seperti ini buat saya sangat semangat sekali. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari bersama-sama. Satu hal yang saya ingat tentang Rasul Paulus. Kalau tahu memang Rasul Paulus hidupnya diakhiri di Roma ini. Dia juga menulis surat kepada Roma. Tapi sesuatu yang lain yang menarik adalah Rasul Paulus adalah rasul satu-satunya yang dilahirkan di daerah Romawi. Artinya dia punya warga negaranya sebagai orang Romawi, sekalipun kita tahu dia adalah orang Yahudi yang asli. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena Rasul Paulus adalah rasul yang paling mau menjangkau bangsa-bangsa, berani memberitakan Injil, mau dipenjarakan, sering ancaman kematian dan mau dihukum. Tapi apa yang menghentikan dia dihukum lebih cepat, langsung terima hukuman mati? Karena dia punya warga negara Romawi. Nanti ini bukan sesuatu yang dia pilih, ini bukan sesuatu yang dia bayar, ini sesuatu yang Tuhan tentukan dari kelahirannya. Nah, ini luar biasa bagi saya dan saya merasa ini memang keajaibannya Tuhan. Tuhan sudah tahu Rasul Paulus akan siapa, panggilannya dan apa yang dia perlukan, bahwa dia perlu warga negara Roma itu untuk selamatkan hidupnya dari banyak ancaman mati. Jadi Tuhan sudah tahu melahirkan dia di mana. Artinya Tuhan sudah siapkan segala sesuatu sebelum-sebelumnya. Jadi saya merasa ini sangat menarik. Dan saya lihat bagaimana Rasul Paulus gunakan kewarganegaraan itu dalam perjalanan misinya. Sangat indah sekali ya, karena sebelumnya Rasul Paulus adalah Saulus yang menganiaya gereja. Tapi Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah atur untuk dia menjadi rasul. Dan saya percaya Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita semua. Jangan kita pernah pikir Tuhan bingung. No, sebelum lahir pun Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Itulah keajaibannya Tuhan. Menarik kan? Tuhan sudah tahu sebelum Rasul Paulus lahir,
Tuhan sudah tahu dia kemana dan apa yang dia perlukan, dan Tuhan sudah siapkan. Hai pemirsa Life Unlimited, saya mau katakan hari ini, hidupmu sudah dipersiapkannya Tuhan. Apapun yang diperlukan, kalau merasa dirimu perlu kekuatan, perlu hikmat, perlu apapun, kalau dia sediakan keselamatan dengan cuma-cuma, keselamatan dengan hanya percaya, terima. Setiap langkah kehidupan kita, setiap perbuatan baiknya kita, setiap hal yang kita perlukan, juga Tuhan sudah jalan di depan dan siapkannya. Oh, saya harap itu buat kita semangat untuk alami besok-besoknya dan masa depan kita. Sebab itu bukan beban berat atas otak kita yang terbatas ini. Semuanya di dalam pikiran dan di dalam tangan Tuhan. Hidupmu sudah dipersiapkan Tuhan. Hidupmu berarti di dunia ini dan semuanya itu Tuhan sudah siapkan. Karena itu sebelum kita tutup hari ini, saya juga memberi kesempatan bagi kita. Bukan saja berdoa untuk kita alami semuanya yang Tuhan siapkan. Tetapi lebih penting lagi, lebih khususnya untuk mereka. Mungkin ada pemirsa yang hari ini belum pernah percaya dan terima keselamatan, hidup kekal, hubunganmu dipulihkan dengan Tuhan melalui kematian dan kebaikan Yesus Kristus yang sudah menjadi pengganti bagi kita. Kalau ada yang hari ini mau berdoa dan menerima keselamatan itu yang sudah tersedia bagimu, mau terima undangan Tuhan untuk menerima dan alaminya itu hubungan pribadi dengan Tuhan, mari ikuti saya saat ini untuk berdoa. Ulangi doa ini dan katakan, Yesus, terima kasih Engkau datang ke dunia, mengambil posisiku, mati bagiku, bangkit kembali, naik ke surga. Dan saat ini aku membuka hati, percaya kepadamu, menerima pribadimu, masuk dalam hidupku. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saat ini saya pasti selamat oleh Yesus Kristus. Di dalam namamu, aku berdoa. Amin. Dan dengan sederhana, dengan cuma-cuma, sudah menerima keselamatan yang tersedia. Kalau ada yang doa itu bersama dengan saya, segera-segera hubungi saya, hubungi tim saya, Life Unlimited saat ini juga, supaya kami bisa menjelaskan lebih lagi, ya, kirim sesuatu bagimu. Dan semua yang lain yang meminta didoakan juga bisa segera hubungi kami. Sebab segala sesuatu sudah siap dan tersedia di dalam Yesus. Kami juga siap untuk melayanimu. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan, sekali lagi di program Life Unlimited ini untuk belajar lebih banyak. Sampai kita jumpa lagi, saya Susan Hoover mengucapkan thank you so much and God bless you all.